Namaku Sari. Usia pernikahanku sudah memasuki tahun ke-7. Dari luar, keluarga kecil kami tampak bahagia. Aku, suamiku, Raka, dan anak kami yang baru berusia 4 tahun, Rian. Tetangga-tetangga sering bilang, enak ya, Sari. Dapat suami sebaik Mas Raka. Aku hanya tersenyum, membalas dengan anggukan kecil. Mbak? Ucapku, meski hatiku jauh dari rasa syukur itu. Suamiku memang baik, tapi hanya untuk orang lain. Untukku dan anak kami, dia seperti tak pernah benar-benar hadir. Setiap pagi dia akan berangkat kerja dengan senyum ramah kepada siapa saja yang berpapasan di jalan gang. Ia akan berhenti untuk menyapa ibu-ibu yang menyapu halaman, memberikan uang jajan pada anak-anak kecil yang bermain, bahkan sering membawakan titipan oleh-oleh untuk tetangga jika pulang dari luar kota. Namun ketika masuk rumah, semuanya berubah. Senyumnya menghilang. Sorot matanya dingin. Ucapannya pendek-pendek, seperti enggan membuang energi untukku dan Rian. Tehnya mana? Udah setrika bajuku belum? Kenapa rumah kayak kapal pecah begini? Itulah suaranya setiap hari. Tidak pernah ada tanya, kamu capek enggak? Atau, Rian sehat-sehat saja? Aku diam, karena jika aku menjawab, dia pasti mengeluh. Aku capek kerja, kamu malah curhat, katanya suatu hari saat aku mengeluh sakit kepala karena begadang menjaga Rian demam. Puncaknya adalah minggu lalu. Rian demam tinggi. Wajahnya merah, tubuhnya panas, dan matanya tampak lelah. Aku tahu demam ini tidak biasa. Naluri seorang ibu tak akan pernah salah. Mas, Rian demam. Mungkin harus dibawa ke dokter, pintaku lembut. Dia menoleh sebentar, menaruh tasnya di sofa, lalu menghidupkan televisi. Coba kasih paracetamol aja dulu. Atau buat ramuan jahe hangat. Nggak usah lebay. Hatiku tercekat, tapi aku tidak membalas. Aku tahu, jika aku memaksa, dia akan marah. Mas, aku nggak ada uang buat beli obat. Paling tidak buat periksa ke dokter. Raka menoleh tajam. Loh, kemarin aku kasih kamu uang belanja, kan? Itu buat beli beras dan lauk, Mas. Nggak cukup kalau buat periksa? Nanti aja, tunggu tanggal gajian. Kalau darurat banget, ya bawa ke puskesmas. Hari itu, aku hanya menangis dalam diam. Uang untuk dokter anak sendiri tidak ada, tapi aku tahu, seminggu lalu dia memberikan uang 1 juta untuk iuran pembangunan mushola di RT. Biar dapat pahala, katanya bangga saat ditanya tetangga. Lucu sekali. Dia mengejar pahala untuk orang lain, tapi membiarkan anaknya sendiri tergeletak demam tanpa perhatian. Aku mulai merasa ada yang salah. Tapi siapa yang akan percaya padaku? Semua orang memujanya. Mas Raka itu idaman, ya, perhatian banget sama warga. Suamimu dermawan, Sari. Beruntung kamu. Beruntung? Aku hanya bisa tertawa dalam hati. Mereka tidak tahu apa yang aku alami setiap malam. Mereka tidak tahu bahwa Raka hanya menjadi laki-laki sempurna ketika ada orang lain yang melihat. Hubungan kami dingin. Hampir tak pernah ada percakapan selain urusan rumah. Saat aku mencoba mendekat, dia menjauh. Bahkan ketika aku berdandan cantik dan menyiapkan makan malam spesial, dia hanya pulang dengan kata-kata. Aku udah makan tadi. Ngapain repot-repot begitu? Rian pun mulai menyadari sikap ayahnya. Anak sekecil itu tahu siapa yang benar-benar peduli padanya. Rian lebih lengket padaku. Bahkan, dia kerap memanggilku dengan suara serak ketika tengah malam tubuhnya panas dan menggigil. Ibu? Rian dingin peluk Rian. Aku peluk dia, kuguyur kepalanya dengan air hangat, lalu kupijat dengan minyak kayu putih dan ramuan tradisional yang kubuat dari jahe dan sereh. Obat seadanya. Itu yang bisa kulakukan. Saat aku meminta Raka untuk membantu menjaganya walau sebentar saja, dia malah marah. Kamu ibu, itu tugas kamu. Aku capek kerja. Kata-katanya seperti cambuk yang mencabik hatiku yang sudah remuk. Di antara semua luka itu, ada satu sosok yang membuatku semakin yakin suamiku menyimpan sesuatu. Namanya Rani. Janda 1 anak, pemilik warung kecil di depan gang rumah kami. Orangnya manis, murah senyum, dan selalu tampil rapi walau hanya berjualan mie instan dan rokok.
Aku tak pernah berpikiran buruk sampai aku mulai memperhatikan gerak-gerik suamiku. Hampir setiap pagi, dia mampir ke warung itu sebelum berangkat kerja. Padahal aku sudah menyiapkan kopi dan sarapan. Kadang dia bilang, "Aku kenyang, nggak usah bikin." Tapi kemudian aku melihat dia duduk di bangku kecil depan warung, makan gorengan dan menyeruput kopi dari gelas plastik. Pernah sekali aku coba menegur halus. "Mas, kenapa sarapan di warung? Aku udah masak di rumah." Dia hanya menjawab pendek, "Gorengannya enak. Lagi pula aku bayar sendiri." Namun lebih dari itu, aku tahu dia sering memberi uang pada Rani. Pernah aku melihat dia memasukkan uang ke amplop dan menyelipkannya di bawah toples permen warung itu. Aku lihat dari balik jendela. Saat aku tanyakan, dia menyangkal. "Kamu halu. Itu uang bayar utang rokok." Padahal aku tahu, suamiku tak pernah merokok. Entah kenapa, sejak saat itu aku mulai dihantui kekhawatiran. Tapi aku tidak tahu harus curiga sejauh apa. Sebab jika aku memprotes terlalu keras, dia akan memutarbalikkan semuanya. "Sudah gila kamu ya? Cemburu sama janda warung," katanya dengan suara tinggi. Lalu akan diakhiri dengan pintu dibanting dan dia pergi entah kemana. Malam itu, aku terbangun karena Rian merintih. "Ibu, sakit?" Tubuhnya kembali panas. Tapi kali ini lebih tinggi dari sebelumnya. Nafasnya berat, tangannya gemetar. Aku panik. Aku bangunkan suamiku. "Mas, tolong." Rian panasnya tinggi sekali. Dia hanya membuka mata setengah. "Aku capek. Besok kerja pagi." Aku putus asa. Kuhapus air mataku yang jatuh di pipi Rian. Kupeluk tubuh mungil itu erat-erat, lalu mulai menyiapkan ramuan dari kunyit dan madu yang kubuat sendiri. Hujan turun. Petir menyambar. Malam itu sangat dingin. Dan aku merasa seperti sendirian di dunia ini. Aku tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhirku bersama anakku. Malam itu, langit seperti ikut menangis bersamaku. Aku duduk bersandar di dinding kamar, memeluk Rian yang tubuhnya semakin panas. Matanya mulai sayu, napasnya tak beraturan. Aku terus menyeka peluh di dahinya dengan kain basah. Tapi suhu tubuhnya tak kunjung turun. Tangannya menggenggam bajuku erat-erat. "Ibu, dingin," peluk Rian. "Rian sayang, ibu di sini. Ibu nggak akan kemana-mana," bisikku sambil menangis. Aku berulang kali mencoba menelepon Raka. Tapi tak satupun panggilanku dijawab. Dia bilang ingin istirahat, tapi nyatanya, dia keluar rumah setengah jam lalu. Katanya ingin mencari udara malam karena pusing. Tapi aku tahu, dia pergi ke rumah Rani. Aku tahu karena aku mendengar percakapan teleponnya diam-diam, "Nanti aku ke warung, jangan tidur dulu ya." Jantungku sakit. Tapi aku tidak peduli lagi soal pengkhianatannya. Yang kupikirkan sekarang hanya satu, anakku. Malaikat kecilku. Aku tidak bisa membawa Rian ke dokter karena aku tak punya uang. Semua simpananku habis untuk belanja dan bayar listrik minggu lalu. Sementara Raka, ayah dari anak ini, selalu mengeluh setiap kali aku menyebut kata berobat. Kupeluk tubuh Rian yang mulai menggigil. Aku basuh kakinya dengan air hangat. Kubacakan doa-doa sambil menangis. "Ya Allah, kalau Engkau masih izinkan, tolong sembuhkan anakku, tolong jangan ambil dia dariku." Tapi entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Seperti ada kabut yang menyelimuti ruang hatiku. Hening yang menyiksa. Dan waktu yang terasa berjalan terlalu lambat. Tiba-tiba, Rian kejang. Tubuh kecilnya melengkung, tangannya mencengkeram selimut, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar busa. Aku menjerit panik. "Rian! Ya Allah! Rian!" Aku peluk tubuhnya, kuguncang-guncang sambil menangis histeris. "Mas, tolong! Anak kita kejang!" Aku teriak sambil berlari keluar rumah. Tapi hanya suara hujan yang menjawab. Aku membawa Rian ke beranda, berharap ada tetangga lewat, tapi tak ada satupun. Siapa yang akan keluar malam-malam di tengah hujan deras? Aku mencoba menghubungi tetanggaku, Buati, tapi sinyal ponselku menghilang. Sementara itu, Rian sudah mulai lemas. Matanya setengah terbuka. Tubuhnya tidak lagi menendang-nendang. Nafasnya sangat pelan.
Seolah hidupnya pelan-pelan sedang ditarik dari tubuhnya. Aku peluk tubuhnya, terasa dingin, matanya sudah terpejam dan menjerit. Rian, bangun sayang, jangan tidur, jangan tinggalin ibu sendiri, jangan pergi sayang. Aku berlari tergesa keluar rumah, tetap dengan menggendong Rian, berharap bisa menyetop siapapun yang lewat, siapapun yang bisa membawaku dan Rian ke puskesmas. Hujan sanak lebat mengguyur tubuhku dan tubuh Rian. Cuaca yang gelapku berada di bawah guyuran hujan dengan keadaan Rian yang sudah tidak pasti apakah dia masih bersamaku atau jiwanya sudah pergi tinggal raganya yang memelukku. Tapi tak ada siapa-siapa yang lewat. Aku terduduk di pinggir jalan, di bawah tiang lampu jalan yang redup, sambil memeluk tubuh anakku yang sudah mulai dingin. Aku tahu, aku merasakannya, tapi aku tidak mau percaya. Tidak, Tuhan, jangan ambil anakku. Sekitar pukul 3 pagi dini hari, Raka baru pulang entah dari mana dan dengan siapa. Rambutnya basah karena air hujan. Wajahnya masih membawa senyum bahagia, seperti baru saja kembali dari mimpi indahnya. Tapi senyum itu menghilang saat melihatku duduk di lantai ruang tengah, memeluk tubuh mungil Rian yang sudah diam, dingin dalam selimut. Apa yang terjadi dengan Rian? Aku menoleh, air mataku masih mengalir. Kamu kemana, Mas? Tanyaku lirih, namun penuh kemarahan. Kamu kemana saat anakmu kejang? Kamu di mana saat aku butuh kamu? Dia menatapku, lalu berlutut di sebelahku. Ini, kenapa dia? Aku tak menjawab. Kukibaskan tangan Raka yang ingin menyentuh Rian. Sekarang kamu baru peduli? Setelah semuanya sudah terlambat, kau tinggalkan kami saat Rian sedang sakit, suaraku bergetar hebat. Raka terduduk lemas. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. Mungkin dia terkejut. Mungkin dia syok. Tapi tidak ada air mata. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Hanya keterkejutan yang kosong saja. Aku memanggil tetangga. Kami membawa Rian ke puskesmas. Tapi semua sudah terlambat. Anakku sudah berpulang, bahkan sebelum matahari pagi menyentuh wajahnya. Pemakaman yang sunyi dan melukaiku, meninggalkan berjuta kenangan dengan anakku. Aku duduk di tanah, memandangi gundukan kecil yang baru saja ditimbun. Beberapa tetangga masih berdiri, menatapku dengan iba. Tapi aku sudah tidak peduli. Aku hanya menatap satu titik, membisu. Hampa. Suamiku berdiri agak jauh, menunduk. Tidak satu pun dari keluarga Raka datang. Seolah mereka pun tidak menganggap penting kematian cucu mereka. Setelah semua orang pulang, aku tetap di sana. Duduk bersimpuh di depan pusara anakku. Maafkan ibu ya, nak. Ibu nggak bisa menyelamatkanmu. Air mataku tak kunjung kering. Kalau kamu masih di sini, kamu pasti akan besar jadi anak yang pintar. Ibu janji mau ajarin kamu baca. Ibu janji mau temani kamu main layangan. Tapi semua janji itu hanya tinggal kata-kata. Aku kehilangan separuh jiwaku hari itu. Dan Raka, tetap seperti biasa. Dingin. Tidak menangis. Tidak meminta maaf. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Sungguhku tak tahu terbuat dari apa hatinya, apakah memang dia tidak pernah mengharapkan kami di sampingnya. Sampai anakku meninggal tak ada raut kesedihan dan penyesalan. Hari-hari setelahnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak pernah usai. Rumah kami sunyi. Tak ada lagi tawa kecil Rian. Tak ada suara kaki kecil berlari di dalam rumah. Tak ada suara tangisan tengah malam yang membuatku bangun untuk menyusuinya. Semuanya hilang. Raka pulang semakin malam. Dan yang menyakitkan, seminggu setelah pemakaman, aku melihat dia kembali ke warung Rani. Seakan tidak terjadi apa-apa. Seakan dia tidak kehilangan anak. Seakan dia tidak punya luka. Aku memandangi mereka dari kejauhan. Rani tertawa kecil sambil menepuk lengan Raka. Dan suamiku tertawa, tawa yang tidak pernah kudengar sejak kami menikah. Aku masuk ke rumah, menghantam pintu. Lalu aku menangis, menjerit dalam bantal. Hatiku retak. Pecah. Tak bisa kutambal lagi. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya. Mas, kenapa kamu ke warung Rani lagi? Belum cukupkah semua yang terjadi? Dia menoleh. Wajahnya datar. Jangan ikut campur. Aku cuma beli kopi. Beli kopi sampai larut malam? Beli kopi sampai ketawa-tawa? Beli kopi sampai lupa anak sendiri yang baru saja dikubur?
Dia mendekat, suaranya mulai meninggi. Kamu mau ribut terus? Kamu pikir aku nggak sedih? Sedihmu di mana? Kamu bahkan nggak lihat Rian kejang. Kamu nggak pegang tangannya waktu dia sekarat. Kamu bahkan nggak ada waktu dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dia terdiam. Tapi bukan karena merasa bersalah. Wajahnya malah marah. Kalau kamu terus nyalahin aku, kita nggak akan bisa lanjut hidup, bentaknya. Jangan terus hidup di masa lalu, Sari. Masa lalu? Baginya kematian anak kami adalah masa lalu? Luka yang bisa dibungkus dan dibuang? Malam itu, aku tidur di kamar Rian. Kupeluk bantal kecilnya yang masih wangi. Di dalam kamar ini, aku merasa lebih tenang. Seolah Rian masih di sini, menemaniku. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan terus tinggal bersama lelaki ini. Lelaki yang lebih peduli pada citra diri daripada keluarganya. Lelaki yang lebih sibuk membuat orang lain memujinya, tapi mengabaikan anak dan istrinya sendiri. Aku belum tahu akan kemana dan bagaimana nanti setelah aku pergi. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus bertahan di rumah ini bersama orang yang seharusnya bertanggung jawab atas hidupku dan anakku. Rumah ini bukan rumah. Ini penjara yang penuh luka yang menganga dah rumah yang penuh kenangan hidup susah bersama anakku. Seminggu setelah malam panjang yang merenggut nyawanya Rian, merenggut satu-satunya kebahagiaan dan harapanku, hidupku kini berubah. Rumah ini tak lagi terasa seperti tempat tinggal. Setiap sudutnya mengingatkanku pada anakku, dari dinding penuh coretan krayon hingga mainan yang masih tersimpan di pojok kamar. Tapi di tengah semua kenangan itu, satu hal yang paling menyakitkan justru adalah kehadiran Raka. Suamiku yang katanya baik hati, tapi bahkan tak bisa menjadi ayah. Pagi itu aku memberanikan diri berbicara pada suamiku yang hatinya seperti batu. Mas, aku ingin pulang ke rumah ibu di desa. Untuk sementara waktu saja. Dia mengangkat wajah dari layar ponsel dan menatapku datar seperti tak peduli dengan apa yang aku rasakan. Pulang? Buat apa? Bukannya kamu nggak betah tinggal sama ibumu? Bukan karena betah atau enggaknya, Mas. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, aku butuh ketenangan hati. Di sini, aku terus teringat Rian, ku terbayang wajahnya, senyumnya, manjanya dan sayangnya kepadaku ibunya. Kamu pikir aku nggak merasakan hal yang kamu rasakan? Kau pikir aku bahagia Rian pergi? Dasar wanita tak tahu diri. Suaranya meninggi tiba-tiba. Tapi kita harus jalani hidup. Bukan malah lari, pergi dari suamimu dan cari kesenangan sendiri, istri macam apa kamu? Aku nggak lari Mas, aku tidak seperti itu. Aku hanya butuh waktu dan ketenangan untuk menyembuhkan diri. Rian bukan hanya anakku, dia bagian dari jiwaku, dia separuh hidupku, kataku sambil menahan tangis. Dia berdiri dari kursi, mengambil jaketnya. Terserahlah, suka-suka kamu, Sar. Mau pulang ke ibumu kek? Mau nangis kek? Aku nggak mau urus. Tapi jangan harap aku ikut-ikutan drama, pulang saja sana, jangan harap bisa minta uang untuk pulang. Dan begitu saja dia pergi, lagi, meninggalkanku dalam rumah yang hampa. Aku menata dan mengemasi pakaianku dan membawa satu baju kesayangan Rian biar saat aku rindu aku bisa memeluk baju itu. Hanya beberapa potong baju, selembar foto Rian, dan mainan mobil kecil yang dulu selalu dia bawa tidur. Aku berangkat ke desa dengan menumpang bus ekonomi, duduk di antara orang-orang asing, menatap jendela sambil menyeka air mata yang tak juga kering. Setiba di rumah ibu, pelukannya jadi satu-satunya tempat aku bisa bernafas, tempatku meluapkan tangis kesedihan atas nasibku diabaikan suami dan ditinggal pergi satu-satunya anak dan belahan jiwaku. Kamu kurusan, Sar. Astagfirullah, wajahmu pucat sekali, apakah kamu sakit, kamu sudah makan? Aku menangis dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, aku merasa diperhatikan oleh seseorang. Biasanya aku merasakan sesak sendiri, tak ada tempat berbagi rasa sedih. Ibu memberiku kamar kecil di belakang rumah, tempat dulu aku tidur saat masih gadis. Tempat yang penuh kenangan sederhana tapi hangat. Beberapa hari aku hanya diam. Tak banyak bicara. Bangun pagi, duduk di beranda, lalu tidur lagi. Tapi perlahan, ibu mengajakku bicara. Sari, kamu mau cerita? Tentang Rian, tentang rumah tanggamu.
Aku hanya mengangguk. Air mataku kembali jatuh. Ibu tak menuntut. Dia hanya memegang tanganku. Kadang itu lebih dari cukup. 3 minggu berlalu. Luka kehilangan masih membekas, tapi untuk hari ini aku merasa bisa menarik napas panjang tanpa ada rasa sesak di dadaku. Tapi luka soal Raka, itu cerita yang tak bisa menguar dari hatiku. Luka itu seperti luka lama yang tak pernah diberi obat. Setiap kali mendengar namanya, aku merasa marah pada suamiku yang selalu mengabaikan kami. Bukan hanya karena pengkhianatannya, tapi karena ketidakpeduliannya, karena lebih memilih terlihat baik. Hingga suatu hari, aku mendapat pesan dari Raka. "Kapan kamu pulang? Rumah kosong terus." Orang-orang nanya istriku kemana. Pesan yang pendek, datar, tanpa rasa. Aku membacanya berulang kali, berharap menemukan satu kata bernada rindu atau penyesalan. Tapi nihil, tak kudapati kata-kata yang menunjukkan dia butuh dan rindu aku. Aku tidak langsung membalas. Tapi malam itu, aku tulis balasan panjang. "Aku belum bisa pulang. Aku butuh waktu, Mas. Bukan karena aku lari, tapi karena aku ingin belajar sembuh. Aku capek jadi istri yang cuma dianggap pengurus rumah. Aku capek jadi ibu yang berjuang sendiri. Aku capek melihatmu selalu baik ke semua orang, tapi dingin pada keluargamu sendiri. Kalau kamu benar-benar ingin keluargamu kembali, bukan aku yang harus pulang. Tapi kamu yang harus berubah." Pesanku centang 2, tapi tidak dibalas. Keesokan harinya, seorang tetangga ibu datang ke rumah membawa kabar. "Bu, maaf saya ngomong begini, tapi tadi pagi saya lihat suaminya sari boncengan mesra sama perempuan muda dan pakaiannya seksi dari arah kota. Kayaknya itu, perempuan yang ada di warung itu, Bu. Mereka mesra sekali, Bu." Jantungku mencelos. Aku tak heran, tapi tetap saja sakitnya seperti pertama kali ditusuk. Ibu hanya menghela napas dan menatapku. "Kamu sudah tahu kan, Sar, suamimu berselingkuh? Sudah lama kamu tahan semua ini." Aku mengangguk pelan. Dulu aku tahan rasa sakit ini karena Rian anakku. Karena aku ingin dia tumbuh dengan kasih sayang ayah. Tapi sekarang, suaraku tercekat. Sekarang tak ada lagi yang harus pertahankan, karena Rian sudah meninggalkanku dan kehidupanku. Ibu memelukku erat. "Kalau kamu yakin sudah cukup bertahan, lepaskan. Hidupmu terlalu berharga untuk terus dikorbankan demi orang yang bahkan tak melihat air matamu." Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kota. Bukan untuk pulang ke rumah Raka, tapi untuk menemui pengacara. Aku ingin mengurus proses perceraian. Aku tahu keputusan ini berat. Tapi lebih berat lagi bila aku terus hidup dalam luka yang sama. Aku tak mau lagi menunggu seseorang berubah, sementara dia bahkan tak mau mengakui kesalahannya. Ketika Raka mendengar kabar bahwa aku mengajukan gugatan cerai, dia mendatangiku ke rumah ibu. "Sari, kamu pikir kamu siapa? Bisa senaknya gugat cerai begitu aja. Aku istrimu yang sudah terlalu lama kamu abaikan, kamu campakan," jawabku tegas. Dia tertawa sinis. "Kamu pikir hidupmu bisa lebih baik tanpa aku? Jangan mimpi. Kamu nggak kerja. Kamu nggak punya apa-apa." Aku menatap matanya. Justru karena aku nggak punya apa-apa, aku tahu apa artinya bahagia. Dan kamu, suami yang penuh pencitraan, tak pernah memberiku itu. Kau lebih peduli kepada orang lain daripada istri dan anakmu. Dia terdiam. Wajahnya memerah. Tapi aku tak takut lagi. "Sari, kamu tega ninggalin aku begitu aja." Minggu demi minggu berlalu. Proses perceraian kami berjalan lambat. Tapi aku tetap pada pendirian. Sambil menunggu, aku mulai mencari pekerjaan kecil di desa, membantu di warung tetangga, membuat kue untuk dijual. Hasilnya tak seberapa, tapi untuk pertama kalinya aku merasa mandiri. Aku juga ikut pelatihan membuat kerajinan tangan yang diadakan oleh desa. Dan di tengah semua itu, aku pelan-pelan mulai sembuh. Aku mulai bisa mengurangi lukaku dengan aktivitas membuat kerajinan. Setiap kali aku merajut, setiap kali tanganku sibuk mencipta sesuatu, aku merasa seperti membangun kembali hidupku yang runtuh. Sudah tidak ada luka karena suami, kini ku bertahan untuk diriku sendiri. Suatu malam, aku duduk di beranda rumah sambil melihat langit. Di atas sana, bintang-bintang bersinar lembut, membelai rambutku,
menyapa lembut telingaku dengan desiran angin yang semilir. Aku membayangkan satu dari mereka adalah Rian, anakku, yang sudah bahagia di sana, sudah tak merasakan derita di dunia tanpa kepedulian ayahnya. Aku rindu kamu, nak, sangat rindu, bisikku pelan. Ibu sedang belajar jadi kuat, biar kamu bisa bangga di sana. Dan di detik itu, aku tahu, meski hidup tak selalu adil, aku tak akan lagi membiarkan diriku tenggelam dalam ketidakpedulian orang lain. Aku akan hidup. Untuk diriku sendiri. Untuk anakku di surga. Dan untuk masa depan yang lebih layak. Sudah hampir 3 bulan aku tinggal di rumah ibu, dan pelan-pelan aku mulai terbiasa hidup tanpa bayang-bayang Raka. Meski luka belum sepenuhnya sembuh, setidaknya kini aku bisa tersenyum tanpa harus berpura-pura. Setiap hari kuhabiskan waktu membantu ibu di dapur, menjual kue basah ke pasar pagi, dan membuat kerajinan tangan dari kain perca yang diajarkan di pelatihan desa. Satu demi satu, hidup mulai membentuk pola baru yang berbeda, lebih tenang, lebih jujur, dan lebih aku. Suatu pagi, saat aku mengantar kue ke kios langganan di pasar, seorang perempuan parubaya yang ramah menyapaku. "Kue kamu enak, Mbak." Ada rasa sabar dan sedihnya di tiap gigitan, katanya sambil tertawa kecil. Aku tersenyum, agak canggung. Kalau soal sedih, mungkin itu benar, Bu. Tapi saya sedang belajar menambahkan rasa semangat. Bagus. Jangan biarkan rasa sedih itu menetap selamanya. Campurkan dengan cita rasa harapan. Perkataan sederhana itu menghangatkan hatiku. Dan entah bagaimana, di hari itu aku memutuskan mencoba lebih dari sekadar bertahan hidup, aku ingin hidup lebih baik. Aku mulai menata ulang kamarku di rumah ibu. Kupasang papan kayu bekas untuk rak gantungan, kususun semua perlengkapan kue dan kerajinan di satu sudut. Meja kecil di depan jendela kusulap jadi tempat kerja. Dari situ aku bisa melihat halaman rumah dan langit pagi yang terang. Dengan modal uang simpanan seadanya, aku mulai menjual kue lewat media online. Tak banyak yang beli awalnya, tapi komentar-komentar dari pembeli pertama menyemangati. "Kuemu enak dan gak terlalu manis. Cocok untuk sarapan anak-anak. Kemasannya rapi, rasanya nostalgia." Dari dapur kecil itu, satu demi satu pesanan masuk. Awalnya 5 kotak sehari, lalu 10. Hingga akhirnya aku harus minta bantuan ibu dan tetangga untuk membantu membungkus. Saat malam tiba dan tubuh terasa lelah, aku selalu memandangi foto Rian yang kuletakkan di pojok meja kerja. "Lihat, Nak. Ibu kerja, bukan menangis lagi. Ibu janji akan jadi ibu yang kuat, walau kamu sudah nggak ada." Suatu hari, aku mendapat telepon dari nomor yang tak dikenal. "Halo, ini Mbak Saria? Kami lihat produk kue Mbak Sari. Boleh kami ajak kerjasama?" Aku nyaris tak bisa berkata-kata. "Tentu saja, Bu. Terima kasih sudah mengajak saya bekerja sama." Hari itu aku menangis bahagia. Aku mulai belajar strategi pemasaran, desain kemasan, hingga pemasaran perlahan, usaha kueku berkembang. Kini aku bisa mempekerjakan 2 ibu rumah tangga di desa yang juga butuh penghasilan. Saat itu, aku merasa hidupku benar-benar mulai kembali. Sementara aku sibuk membangun hidup baru, kabar tentang Raka kadang masih datang. Entah dari teman lama, atau dari tetangga ibu yang kebetulan belanja di warung janda tempat dia dulu sering singgah. Warung itu sekarang sepi. Si janda itu kabarnya pindah. "Entah karena malu atau ada masalah dengan suamimu," kata seorang tetangga. Aku tak menanggapi. Aku tak butuh tahu. Itu bukan urusanku lagi. Tapi dalam hati, aku tak bisa bohong, ada rasa lega. Bukan karena dia kehilangan, tapi karena aku tidak lagi merasa kalah. Suatu malam, Raka mengirim pesan. "Kamu kelihatan bahagia sekarang. Aku lihat Instagram kamu. Hebat juga ya, bisa usaha sendiri." Aku terdiam lama membaca pesan itu. Lalu membalas singkat. Kebahagiaan datang saat kita berhenti berharap dari orang yang salah. Pesanku dibaca. Tapi seperti biasa, tidak dibalas. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. Hari demi hari aku mulai bangkit. Kini aku membuka lapak di depan rumah ibu tiap Sabtu pagi. Namanya, Kue Rian, sebagai penghormatan untuk anakku. Banyak pembeli bertanya, kenapa namanya begitu?
Dan aku selalu menjawab sambil tersenyum. Karena dari kehilangannya, aku justru menemukan kekuatan. Suatu sore, saat aku sedang menghias bolu kukus untuk pesanan pesta ulang tahun, datang seorang laki-laki muda ke warung kecilku. Ia tampak rapi dan sopan, membawa brosur dan map. "Permisi, Bu Saria. Saya Bima dari koperasi mengajak untuk kerjasama." Aku mengangguk dan mempersilakan duduk. Kami mengobrol panjang lebar. Tentang usahaku, tentang rencana mengembangkan produk, dan tentang impian kecilku membuka kedai kue di kota. Dari obrolan itu, Bima jadi sering datang membahas kerjasama. Kadang juga hanya datang untuk duduk dan bicara. Aku awalnya canggung. Tapi pelan-pelan, aku menikmati kehadirannya. Bima bukan seperti Raka. Ia mendengarkan, bukan hanya berbicara. Ia hadir, bukan sekadar lewat. Namun aku belum siap untuk hubungan baru. Luka di hatiku belum sepenuhnya hilang. Maka setiap kali Bima mulai terlalu dekat, aku menjaga jarak. Suatu hari dia berkata, "Mbak Sari, saya tahu kamu masih menyimpan luka. Tapi kamu tidak harus menutup diri selamanya. Luka bukan berarti tak boleh sembuh, kan?" Aku terdiam. Kata-katanya menyentuhku, tapi aku belum bisa menjawabnya. Suatu malam, aku menulis surat. Bukan untuk dikirim ke siapa-siapa. Hanya untuk diriku sendiri. Isinya tentang rasa kehilangan, tentang luka, tentang pengkhianatan, tapi juga tentang harapan dan keberanian. Di akhir surat itu aku menulis, "Aku sudah terlalu lama mengejar cinta dari orang yang bahkan tidak mampu mencintai dirinya sendiri. Tapi kini, aku memilih mencintai hidupku. Walau perlahan, walau masih rapuh." Dan di situ aku tahu, aku siap membuka lembaran baru. Bukan karena ada laki-laki baru, tapi karena aku sudah bisa berdiri dengan kakiku sendiri. Hidup ini memang tak selalu berjalan sesuai harapan. Tapi aku percaya, selalu ada cahaya di ujung lorong yang gelap. Selalu ada harapan di balik luka. Rian mungkin sudah pergi, tapi dari kepergiannya, aku belajar banyak hal. Aku belajar bahwa kebahagiaan tak datang dari orang lain, tapi dari bagaimana kita menghargai diri sendiri. Dan suamiku, mantan suamiku, biarlah jadi masa lalu. Karena masa depan sudah menungguku, bersama harapan dan kekuatan yang tumbuh dari hati yang dulu pernah hancur. Pagi itu matahari bersinar hangat, menyelinap lewat sela tirai jendela dapur rumah ibu. Aroma pandan dari kukusan kue lapis memenuhi udara, berpadu dengan harum kopi yang diseduh ibu sejak subuh. Sudah menjadi rutinitas bagiku kini, bangun sebelum ayam berkokok, menyiapkan adonan, menyusunnya dalam loyang, lalu memasukkan ke dalam kukusan besar. Pagi-pagi seperti inilah yang dulu tak pernah kusangka akan kusyukuri. Dahulu, aku hidup di rumah yang lebih besar, dengan dapur mewah dan alat masak canggih, tapi tanpa cinta. Kini, di rumah kayu sederhana bersama ibu, aku merasa damai. Hari itu adalah hari pembukaan kedai kecilku. Ya, akhirnya aku berani membuka kedai kue Rian, tak lagi sekadar jualan online atau dari mulut ke mulut. Kedai itu berdiri di sudut pekarangan rumah, memanfaatkan garasi tua yang tak terpakai. Ibu dan beberapa tetangga membantu mengecat ulang dindingnya, memasang rak kayu, serta membuat papan nama dari triplek. Bima datang lebih awal, membawa sekeranjang bunga mawar kecil untuk menghiasi meja kasir. "Aku yakin kedai ini akan jadi tempat yang banyak dikunjungi orang," katanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk pelan. Dalam hatiku masih ada rasa takut, takut gagal, takut dihina, dan yang paling dalam, takut terbuka untuk kebahagiaan baru. Kedai itu ternyata ramai. Pembeli datang silih berganti. Ada ibu-ibu dari desa sebelah, ada anak-anak sekolah yang penasaran dengan kue warna-warni yang dipajang rapi, ada juga tetangga yang dengan bangga memperkenalkan tempat itu pada teman dan saudara mereka. Aku sibuk dari pagi sampai sore, namun tak terasa lelah. Bahkan aku sempat bercanda dengan ibu, "Capeknya beda ya, Bu. Ini capek yang bikin senyum." Ibu menepuk pundakku. "Karena kamu akhirnya capek untuk dirimu sendiri. Bukan untuk orang yang gak pernah menghargai kamu." Aku mengangguk, tersenyum, tapi dalam hati ada ruang kecil yang masih menganga. Luka yang belum sepenuhnya pulih. Malamnya, saat aku sedang menghitung hasil penjualan hari itu, ponselku kembali berbunyi.
Nomor yang sangat kukenal. Raka. Kupandangi layar ponsel itu cukup lama, lalu kuangkat. Halo? Sari? Aku lihat kedai kamu rame. Temenku kirim fotonya. Hebat kamu sekarang. Aku diam. Ada jeda panjang. Aku cuma mau bilang maaf. Untuk semua yang pernah aku lakuin. Untuk malam itu. Untuk Rian. Ada detak sakit di dada. Nama itu, Rian, disebut oleh lelaki yang tak pernah benar-benar menjadi ayah baginya. Tapi aku sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali mengaduk luka itu. Jadi aku menjawab dengan pelan. Maafmu tidak akan mengembalikan anak kita. Tapi aku doakan kamu bisa berubah. Semoga kamu tak ulangi itu ke perempuan lain. Dia terdiam. Lalu hanya berkata, kamu sudah berbeda sekarang. Aku senang melihat kamu bahagia. Setelah panggilan itu, aku duduk lama di depan cermin. Wajahku sudah berubah. Ada kekuatan yang dulu tidak ada. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku benar-benar telah meninggalkan Raka, bukan hanya dari rumah, tapi dari hatiku. Beberapa minggu kemudian, Bima mengajakku menghadiri pameran UMKM di kota. Katanya, aku sudah cukup kuat untuk tampil dan memamerkan produkku di sana. Aku sempat ragu, takut kalah bersaing. Tapi dia menggenggam tanganku sebentar, lalu berkata, dulu kamu bisa bertahan saat hidupmu hancur. Sekarang kenapa untuk hidup lebih baik saat kamu bangkit? Akhirnya aku ikut. Aku membawa 10 varian kue terbaikku, brosur yang dicetak dengan dana koperasi, dan banner sederhana bertuliskan kue Rian, manisnya harapan dari luka. Banyak yang datang ke standku. Mereka tertarik bukan hanya karena kue, tapi karena cerita di balik usahaku. Seorang jurnalis lokal bahkan menulis artikel dengan judul, Dari Kehilangan, Sari Membangun Harapan Lewat Kue Warna-Warni. Saat ku baca artikel itu, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku sadar, kisahku yang dulu kusembunyikan kini menjadi sumber inspirasi orang lain. Malam setelah pameran, Bima mengajakku makan malam di warung makan lesehan dekat alun-alun kota. Kalau aku boleh jujur, aku bukan cuma kagum sama kue kamu, Sar, katanya sambil menatapku. Aku memandang ke arah lain, pura-pura menata sendok. Tapi wajahku sudah terasa hangat. Aku suka kamu. Suka sejak lihat kamu pertama kali waktu kita ngobrol soal modal usaha di rumah kamu. Tapi aku tahu, kamu belum tentu siap. Aku menatap matanya pelan-pelan. Tak ada tekanan. Tak ada paksaan. Hanya kejujuran. Bima, aku sudah terlalu lama hidup dalam hubungan yang gak sehat. Saat ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri dulu. Aku belum tahu bisa membuka hati atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, aku bahagia saat kamu ada. Ia mengangguk. Tak kecewa. Kalau suatu hari kamu siap, aku tetap di sini. Nggak kemana-mana. Seiring waktu, aku mulai berdamai dengan masa lalu. Kedai kueku berkembang, bahkan ada yang menawarkan untuk menjual produknya di toko oleh-oleh di kota. Aku membuat versi beku dari beberapa jenis kue agar bisa dijual jarak jauh. Ibu selalu berkata, Rian pasti bangga lihat ibunya seperti ini. Dan aku percaya itu. Setiap malam aku menulis jurnal tentang rasa, tentang doa, tentang harapan. Dan suatu malam, aku menulis. Hari ini aku tidak lagi melihat Raka sebagai monster yang menghancurkanku, tapi sebagai bagian dari kisah yang membentukku. Luka dari dia mengajarkanku bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang kita perjuangkan, tapi tentang siapa yang membuat kita tidak perlu berjuang sendirian. Dan aku yakin, Rian melihatku dari sana. Mungkin tersenyum, mungkin bertepuk tangan. Kini, setiap pagi saat membuka kedai, aku selalu mengucap dalam hati, terima kasih ya Allah, karena telah menunjukkan bahwa kehilangan bukan akhir segalanya. Aku tak tahu kemana hidup akan membawaku setelah ini. Apakah aku akan menerima cinta dari Bima, atau tetap melangkah sendiri? Tapi yang aku tahu, aku sudah tidak lagi menjadi perempuan yang dulu menangis sendirian di dapur, menunggu suami yang tak peduli. Aku sekarang adalah Sari yang memilih bangkit. Yang belajar mengisi luka dengan semangat. Yang tak lagi menunggu cinta dari orang yang tak pantas. Yang akhirnya percaya bahwa aku juga layak bahagia. Hari-hari berlalu dengan cepat.
Kedai kue Rian semakin dikenal, bahkan seorang pemilik toko oleh-oleh besar di kota menghubungiku lewat Instagram. Mereka tertarik menjual kue-kue tradisional buatanku sebagai bagian dari produk unggulan daerah. Saat membaca pesan itu, tanganku gemetar. Rasanya seperti mimpi. Aku tak pernah membayangkan, dari dapur sempit rumah ibu, aku akan sampai pada titik ini, di mana orang-orang percaya pada karyaku. Aku memandangi langit-langit kamar malam itu, membayangkan wajah Rian, anakku, yang dulu sering duduk di pojok dapur sambil melihatku membuat adonan kue. Ayahmu mungkin tidak pernah melihat kita. Tapi kamu selalu jadi kekuatanku, nak, bisikku lirih sambil menahan air mata. Keesokan harinya, aku menemui Bima di tempat biasa kami bertemu, warung kopi kecil di samping masjid desa. Aku menceritakan kabar baik itu, dan ia tampak lebih semangat dariku. Sari, ini saatnya kamu maju. Tapi kamu nggak bisa kerja sendiri lagi. Harus ada sistem. Harus ada tim, katanya sambil mencoret-coret kertas dengan sketsa struktur kerja. Bima, aku bukan pebisnis, aku cuma ibu yang ditinggal pergi anak karena suamiku tak peduli dengan kehidupan kami. Dia memandangku serius. Kamu bukan cuma ibu. Kamu pejuang. Itu lebih besar dari sekadar pebisnis. Aku terdiam. Kata-kata Bima seperti meniupkan semangat yang selama ini kuikat erat karena takut. Tapi sekarang, aku mulai percaya bahwa aku memang mampu. Aku mulai merekrut 2 orang tetangga untuk membantu produksi. Bulia dan Dita, ibu muda yang juga sedang berjuang menghidupi keluarga mereka. Kami bekerja dari subuh sampai sore, meracik, membungkus, lalu mengemas dalam kotak-kotak karton yang dicetak sederhana tapi cantik. Sore harinya, aku duduk bersama ibu di teras, menyeduh teh hangat sambil melihat langit menguning. Ibu bangga sekali, katanya pelan, tapi kamu yakin ini yang kamu mau? Aku mengangguk. Ini yang membuat aku hidup, Bu. Aku mau hidup bukan hanya sekadar bertahan. Ibu memelukku. Lama. Namun kebahagiaan itu tak lama bertahan. Suatu sore, saat aku pulang dari rumah produksi kecil yang kami sewa di desa sebelah, aku melihat mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam, keluar seseorang yang membuatku terpaku, Raka. Dia tampak rapi. Wajahnya seperti biasa, manis, penuh senyum palsu yang dulu membuatku jatuh cinta. Aku dengar kamu buka usaha besar sekarang, katanya ramah. Aku tidak menjawab. Hanya berdiri dengan tangan masih memegang plastik belanja berisi bahan kue. Aku cuma mau minta maaf lagi. Dan aku harap kita bisa mulai lagi, demi mengenang Rian. Dadaku sesat. Raka, suaraku gemetar, kamu datang terlambat. Saat aku mengemis perhatianmu, kamu malah sibuk jadi laki-laki baik untuk semua orang, kecuali istrimu. Saat anakmu demam dan kejang, kamu malah pergi dengan perempuan lain. Dia diam. Pandangannya jatuh ke tanah. Sekarang kamu datang? Bukan untuk Rian. Tapi untuk menjadikan kisah sedihku sebagai jalan pintas untuk menebus dosamu. Aku masuk ke rumah, membiarkannya berdiri di luar. Aku tahu aku kejam. Tapi aku juga tahu, aku harus melindungi diriku. Untuk pertama kalinya, aku memilih untuk tidak bersikap lembut kepada orang yang tidak pernah lembut padaku. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berat. Bukan karena aku menyesal, tapi karena luka lama seperti digaruk kembali. Namun kali ini, aku tidak sendirian. Ada Bima. Ada ibu. Ada Dita dan Bulia yang selalu menyemangatiku. Dan yang paling penting, aku punya diriku sendiri. Aku yang kini sudah lebih kuat. 1 bulan kemudian, aku dan Bima berangkat ke kota untuk rapat pertama dengan pemilik toko oleh-oleh itu. Aku mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan warna krem. Tidak glamor, tapi bersih dan rapi. Di mataku sendiri, aku adalah versi terbaik dari diriku. Pertemuan itu berjalan lancar. Mereka tertarik memesan 500 box per bulan. Jumlah yang membuatku kaget, tapi juga bangga. Dalam perjalanan pulang, di dalam mobil pick-up kecil yang kami sewa, Bima menoleh padaku. Kamu tahu nggak, Sar? Kamu lebih cantik sekarang. Aku tertawa kecil. Apa karena aku pakai make-up? Bukan. Karena kamu percaya pada dirimu sendiri. Itu yang bikin kamu bersinar. Aku tak menjawab. Tapi di dalam hati,
Aku tahu dia benar. Satu malam, aku membuka kotak kecil tempat aku menyimpan kenangan tentang Rian. Di dalamnya ada baju kecil yang dulu sering ia pakai, foto terakhirnya sebelum sakit, dan sebuah boneka kayu kecil pemberian Bima waktu kami baru mulai dekat. Aku menangis, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Air mata rindu dan syukur. Rindu pada anakku. Syukur karena aku masih bisa hidup dan terus melangkah. Rian, terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup ibu. Kamu tak akan pernah hilang. Tapi ibu harus terus berjalan. Seminggu kemudian, aku dan Bima pergi ke puncak bukit di belakang desa. Tempat di mana dulu aku suka berdoa dalam diam saat hidupku terasa gelap. Di sana, kami berdiri berdua, memandangi desa yang mulai diselimuti cahaya senja. Aku akan tanya satu kali, Sar. Dan kamu boleh jawab kapanpun kamu siap, katanya sambil menatap jauh ke depan. Apa kamu mau bangun masa depan bareng aku? Hatiku berdetak cepat. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku memegang tangannya pelan. Bima, aku belum tahu jawabannya. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak takut melangkah lagi. Dia tersenyum. Dan di bawah langit jingga yang hangat, aku tahu, babak baru hidupku benar-benar akan dimulai. Hidup tak pernah benar-benar tenang, tapi hari-hariku kini terasa lebih damai. Aku masih mengingat malam ketika anakku pergi. Suara hujan deras. Lampu kamar yang temaram. Teriakan panik dari mulutku. Tubuh kecil Rian yang panas membara, lalu kaku dalam pelukanku. Aku pikir saat itu hidupku akan berakhir. Tapi ternyata tidak. Aku masih di sini. Masih bernapas. Masih melangkah. Dan yang terpenting, aku tidak lagi takut untuk hidup. Usahaku makin berkembang. Kue Rian kini tak hanya menjual kue tradisional, tapi juga minuman herbal yang terinspirasi dari racikan alami yang dulu ku buat untuk Rian. Ada wedang kenangan Rian, jahe peluk ibu, dan beberapa varian lainnya. Nama-namanya memang terdengar sentimental, tapi justru itulah yang membuat banyak pelanggan datang. Mereka bilang, rasa kue dan minumanku seperti memeluk kenangan yang hangat. Setiap hari, aku menerima pesan dari para ibu, dari perempuan-perempuan kuat yang mengaku pernah berada di titik yang sama denganku. Mereka bilang aku memberi harapan, memberi semangat. Tapi sejujurnya, akulah yang merasa dikuatkan oleh mereka. Pagi itu, aku duduk di dapur sambil memandangi foto Rian yang kupasang di dinding. Lihat, nak, kita sudah sejauh ini. Dari luar, terdengar suara derap langkah anak-anak kecil yang akan berangkat sekolah. Ada yang tertawa, ada yang menangis karena tidak ingin ditinggal ibunya. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada lagi anak yang kupersiapkan berangkat sekolah. Tapi aku tahu, cinta seorang ibu tidak akan mati, meski anaknya telah tiada. Bima mengangguk. Dan, mereka ingin kamu jadi salah satu narasumber inspirasi usaha. Aku mendadak gugup. Aku nggak pernah bicara di depan banyak orang. Tapi kamu pernah bicara pada dunia, Sar. Lewat semua rasa yang kamu tuangkan dalam kue dan tulisan di label produkmu. Sekarang waktunya kamu bersuara. Hatiku berdebar, tapi untuk alasan yang berbeda. Kali ini bukan karena takut, tapi karena tersentuh karena dunia, akhirnya, mendengarkan. Hari itu pun tiba. Aku mengenakan baju sederhana, tidak menor, tapi rapi. Bima yang mengantarku dari belakang panggung memberi isyarat agar aku tenang. Bayangkan kamu sedang bicara dengan Rian. Aku mengangguk. Saat namaku dipanggil, aku melangkah majuku menginspirasi lewat cerita tentang hidup dalam rumah yang dingin, jadi istri dari pria yang manis di luar tapi pahit di rumah, kehilangan anak karena tak punya biaya, kekecewaan, kehancuran, dan bagaimana aku membangun semuanya dari nol dengan luka yang luar biasa. Saat aku berkata, aku hidup karena aku memutuskan untuk hidup, bukan hanya bertahan. Ruangan hening. Beberapa orang menitikkan air mata. Di akhir sesi, tepuk tangan bergemuruh. Tapi yang paling membekas adalah satu ibu yang datang memelukku dan berkata, "Terima kasih, Bu Sari. Saya hampir menyerah. Tapi kata-kata ibu menyelamatkan saya." Sepulang dari acara itu, di perjalanan kereta, Bima memegang tanganku dengan tenang. Tidak seperti dulu, tidak terburu-buru.
Tidak penuh gejolak. Hanya hangat dan menenangkan. Sari, aku tahu kamu belum menjawab pertanyaanku. Tapi aku akan tetap di sini. Menemani jalanmu, entah sebagai teman, atau jika kamu mau, lebih dari itu. Aku memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota menyala indah. Tapi di hatiku, ada satu cahaya yang perlahan padam, dan satu lagi yang mulai menyala. Bima, kataku pelan, aku ingin hidup dengan orang yang membuatku merasa pulang. Dan kamu, membuatku merasa seperti itu. Dia tersenyum. Tak berkata apa-apa. Tapi dari genggaman tangannya yang lebih erat, aku tahu, jawabanku sudah cukup. Beberapa bulan setelah itu, aku membuat sebuah tempat kecil di depan rumah. Semacam ruang bermain dan belajar anak-anak. Kuberi nama, Pojok Rian. Tempat ini bukan sekadar untuk mengenang anakku, tapi juga untuk memberi ruang bagi anak-anak lain yang mungkin hidupnya tak seberuntung yang lain. Di sana, setiap sore, aku membaca cerita, mengajari anak-anak membuat kue. Terkadang hanya duduk, memandangi mereka bermain. Mereka tertawa, berlari, berpeluh. Dan di setiap wajah mereka, aku seolah melihat Rian. Raka pernah datang lagi. Tapi kali ini, aku menerimanya bukan dengan marah, tapi dengan ketenangan. Aku tidak membencimu, Raka. Aku hanya tidak ingin mengulang luka yang sama. Dia menunduk, tak banyak bicara. Mungkin akhirnya dia mengerti bahwa kebaikan palsunya selama ini hanya topeng. Dan sekarang, topeng itu telah tanggal. Sebelum pergi, dia sempat berkata, "Aku doakan kamu bahagia, Sar." Dan untuk pertama kalinya, aku percaya dia benar-benar tulus. Waktu berjalan. Aku dan Bima tidak buru-buru menikah. Kami hidup berdampingan, saling menguatkan. Hingga pada suatu hari, saat aku sedang mengajar anak-anak di Pojok Rian, dia datang membawa sekotak kecil. "Ini bukan lamaran mewah, Sar. Hanya satu cincin kayu buatan sendiri. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ingin menua bersamamu." Anak-anak bersorak. Aku tertawa. Dan kali ini, tanpa ragu, aku berkata, "Iya, Bima, aku mau." Hari pernikahan kami digelar sangat sederhana. Di halaman belakang rumah, dengan hiasan bunga liar dan meja dari bambu. Para ibu di kampung membantu memasak. Anak-anak dari Pojok Rian menari kecil. Tidak ada gaun putih megah, tidak ada pesta mewah, tapi semuanya penuh cinta. Aku berdiri di depan Bima, dan sebelum ijab kabul dilafalkan, aku menatap langit. "Rian, ibu menikah hari ini. Tapi kamu tetap cinta pertama ibu. Terima kasih sudah menguatkan ibu sampai di titik ini." Langit tampak cerah. Dan di hatiku, aku merasa Rian tersenyum. Kini, setiap pagi aku membuka toko kecil kami di desa, yang telah menjadi pusat oleh-oleh khas. Di sana ada foto Rian, ada kue-kue yang dinamai dari kenangan, dan ada tawa anak-anak yang sering mampir sekadar untuk bercerita. Hidupku tak sempurna. Tapi sekarang, aku bahagia. Karena aku tahu, meski ditinggalkan, disakiti, dihancurkan, perempuan tetap bisa berdiri, melangkah, dan menciptakan dunia baru dari keping luka. Dan aku adalah satu dari mereka.